Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan ada yang sia-sia di tahun ini. Apa yang sia-sia? Aku masih penasaran nih Ustaz Syam. Siap. Tadi aku bilang masalah kesehatan kok dibilang sia-sia. Sebagai perwakilan cowok yang ototnya gak seberapa ini, aku penasaran. Kenapa? Jangan ngomongin otot dong. Abis kok dibilang sia-sia kan jaga kesehatan, investasi. Apanya yang sia-sia kalau kesehatan? Kesehatan itu bisa jadi sia-sia. Kenapa? Kalau kita menyia-nyiakannya. Iya sih, gimana caranya biar gak sia-sia Kalau ya? nggak disyukuri maksudnya. Kalau gak disyukuri, Siap. yaudah aku minta caranya biar gak sia-sia. Baik, Mohon tapi penjelasan guruku ya, Ustaz Ustaz. Maulana, Ustaz Bani, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Maka selanjutnya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang jangan sampai kita sia-siakan. Namun banyak yang menyia-nyiakannya adalah tubuh yang sehat. Makanya tadi ditanyakan kok bisa tubuh yang sehat ini menjadi sia-sia. Banyak yang menyia-nyiakannya karena tidak menjadi hamba Allah yang syakur. Hamba Allah yang syakir. Hamba Allah yang mensyukuri nikmat tersebut. Maka subhanallah Imam Junaid pernah ditanyakan bagaimana bentuk syukurnya seseorang. Maka dikatakan bentuk syukur yang wajib adalah tidak menjadikan nikmat Allah itu bermaksiat kepadanya. Jadi ada orang yang menggunakan nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepadanya. Maka dibagi syukur itu. Menurut para ulama syukur itu ada dua. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu apa? Syukur yang wajib adalah menggunakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat kepadanya. Allah telah berikan kita tubuh yang sehat, mampu berdiri kok enggak mampu sholat, mampu berjalan jauh kok enggak mampu untuk bertawaf, mampu untuk yakni diet tapi enggak mampu untuk puasa. Aduh. Subhanallah, kan ada yang kayak gitu tuh. Iya. Mampu untuk menahan diri untuk ini kok giliran menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Berarti dia menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Syukur yang wajib, Allah memberikan kita pendengaran, maka gunakan untuk mendengarkan yang baik. Syukur yang wajib, Allah memberikan kita mulut, Allah memberikan kita suara, maka gunakan mulut dan suara ini untuk membicarakan hal-hal yang baik. Syukur yang wajib, Allah memberikan kita kedua mata ini. Kenapa kedua mata ini lebih banyak melihat apa yang dilarang Allah dibandingkan melihat kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk kita di dunia ini. Lebih banyak kita gunakan apa yang Allah berikan pada tubuh kita ini dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maka syukur yang wajib adalah menggunakan nikmat Allah ini, tubuh ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sunnah mana? Syukur yang sunnah itu mengucapkannya seperti alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bersyukur kepada Allah, itu ucapan. Tapi yang wajibnya tadi agar tidak menggunakan tubuh yang Allah berikan kepada kita ini untuk menyia-nyiakannya, yakni dalam bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur inilah yang menjadikan seseorang tidak menjadikan tubuhnya sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Bukan karena sia-sia, yakni tidak dengan menjaga tubuhnya, itu juga. Tapi yakni sia-sia ketika dia punya tubuh tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang luar biasa, suatu ketika ada yang mendengarkan suara dari dalam tenda, suara bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan aku kelebihan dari orang lain. Maka penasaran orang yang mendengarnya, dilihatnya orang ini mohon maaf gak punya kaki, gak punya tangan, dia pun gak melihat, dalam keadaan buta tunanetra. Subhanallah. Lalu ditanyakan, apa yang engkau syukuri? Kalau aku lihat keadaanmu, tubuhmu tidak sempurna, tapi engkau terdengar mengatakan segala puji bagimu yang memberikanku kelebihan daripada orang lain. Justru aku melihat orang lain keadaannya lebih baik daripadamu. Engkau tinggalnya di tenda, gak punya harta, tubuhmu pun gak sempurna. Apa kata beliau? Beliau menjawab, memang engkau melihat tubuhku tidak sempurna, fisikku tidak sempurna, tapi hatiku sempurna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak yang tubuhnya sempurna, lengkap kakinya, lengkap tangannya, lengkap matanya, tapi hatinya tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sangat bersyukur karena hatiku masih kupakai untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyia-nyiakan tubuh yang kuat ini, mampu angkat barbel tapi nggak mampu sujud. Aduh.
Aduh, Kena tuh. subhanallah. Mampu untuk push up tapi nggak mampu sujud lama. Subhanallah. Mampu untuk apa namanya kalau naik pull up ya? Pull up. Mampu untuk pull up tapi kalau sholat tarawih 8 rakaat. Subhanallah. Aduh. Nyari imam yang paling cepat. Di mana ada masjid yang paling cepat tarawihnya di situ dia ikut. Subhanallah. Maka gunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah supaya kita menjadi syakir, hamba Allah yang paling bersyukur. Aduh, Allah menohok Ta'ala. sekali pembahasannya. subhanallah. Apalagi yang mampu diet tapi nggak mampu puasa juga. Aduh, ya Allah. Berarti sia-sia itu adalah sehat tapi tidak mau beribadah itu ya. Tidak mau beribadah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Siap. Syam untuk penjelasannya. Gimana sia-sia? Nggak tahu jamaah yang ada di rumah. Ada lagi nih yang sebenarnya sayang kalau sampai sia-sia ya. Berdoa. Berdoa kalau sampai sia-sia. Aduh gimana tuh? Hal apa yang bikin doa kita jadi sia-sia Ustadz Bani? Mohon penjelasannya dong Ustadz. Baik, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Yang berikutnya adalah jangan sampai sia-sia tentang doa. Doa ini silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Maksudnya apa? Setiap kondisi apapun keadaannya, doalah senjata kita, doalah yang menguatkan langkah kita, doalah yang membuat kita selalu bisa bersabar, doalah yang selalu bisa membuat kita semakin bisa survive apapun bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Makanya Rasul mengatakan doa huwal ibadah. Doa itu termasuk kategori ibadah. Kenapa? Karena kita hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada nih doa yang bisa jadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Apa itu? Yang pertama, doa tapi nggak serius. Doanya asal-asalan. Amin, amin. Doa apa tadi tuh? Pokoknya amin lah Ustaz. Dia nggak tahu. Bahkan kata Rasulullah SAW, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari kalbunya kemana-mana, pikirannya melayang kemana-mana, tapi dia nggak tahu, nggak fokus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang berdoa itu minta urusan dunia saja. Lupa dia minta untuk urusan akhiratnya. Nah ini jangan sampai sia-sia nih. Doa kita itu mustajab. Jangan sampai kemudian hanya urusan dunia. Tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa awal tahun ini menjadi apa istilahnya Ustadz? Resolusi. Resolusi. Resolusi Masya Allah bahasanya. Saya agak gelibet-gelibet dikit ini nyebutnya. Resolusi. Resolusi adalah harapan, keinginan. Berarti doa tuh. Jangan sampai resolusi kita di tahun 2022 hanya dunia saja. Pengen punya rumah, pengen punya mobil tahun ini. Pengen jalan-jalan ke sini, ke situ misalnya. Lupa, disampaikan guru kita tadi Ustaz Syam. Kolbu kita ini nggak ingin ditambah zikirnya kepada Allah. Lisan kita ini nggak ditambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia jadikan target tuh. Pokoknya tahun ini insya Allah setiap hari saya upayakan sholawat minimal 1000 kali. Istighfar minimal 500 kali sampai 1000 kali. Ustadz kebanyakan Rasul aja 100. Rasul masih sibuk. Nabi, Rasul, pemimpin panglima perang. Kita ngapain? 100 masih sedikit. Mesti lebih banyak dari itu. Yang berikutnya seringkali membuat doa kita sia-sia adalah ketika misalnya nauzubillah min dzalik sering mendoakan keburukan untuk orang lain. Nah, ini capek hidup kita ya. Ngurusin orang saja. Belum tentu orang itu mau kurus padahal kan. Lagi mau gemuk. Sampai dia mendoakan mudah-mudahan bangkrut tuh orang. Mudah-mudahan celaka tuh nauzubillah min dzalik. Enggak boleh itu. La yustajabu li ahadikum. Tidak diterima doa-doa kalian. Kapan? Ketika dia doanya itu mendoakan keburukan untuk orang lain. Atau doanya ada qati'atur rahimin. Memutus tali silaturahim. Atau doanya itu ya'jal, tergesa-gesa. Nah, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jangan sampai sering mendoakan keburukan. Saya sih nggak doain Ustadz. Cuman di hatinya ada perasaan bangkrut nih, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan. Itu sama juga itu, nauzubillah min dzalik ya. Nah itu boleh jadi ada malaikat yang mengaminkan. Walaka bimislin, ente juga bangkrut, ente juga celaka, nauzubillah min dzalik. Ya. Dan yang terpenting doa, jangan lupa doakan orang tua dan orang-orang beriman. Karena apa? Rasul SAW saja mengajarkan kepada kita, doakan diri kita dan juga doakan orang tua kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh juga ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan juga orang-orang beriman. Kenapa? Orang tualah yang paling berjasa tadi tuh. Di dalam hidup kita ini. Makanya kita harus memohonkan ampun selain untuk kita juga untuk orang tua kita. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga doakan orang tua dan juga doakan orang-orang beriman. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang-orang beriman, maka malaikat akan mengaminkan doa itu dan juga mendoakan untuk kita. Masya Allah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Berarti yang sia-sia kalau kita ngedoain keburukan orang lain sama kita minta dunia doang aja gitu ya. Betul. Masya Allah, kok tahu sih? Aku suka gitu, suka minta dunia doang aku kadang-kadang. Insya Allah. Ya Allah, pengen berubah jadinya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Yuk jamaah yang ada di rumah yuk, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap ya, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau nyambungin nih ya gambar yang ada di handphone aku ke TV yang ada di rumah jamaah masing-masing. Udah tersambung belum hebat kira-kira ya? banget. Keren kan? Lihat nih. Keren banget, coba bisa nggak? Wih, keren kan? Keren kan tuh? Coba di. Udah. Jangan kebanyakan nanti nyaman. Nih, oh pertanyaan pertama, langsung aja deh ya. Dari yang pertama kali komen ada Areza Ardiansyah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah berbuat baik kepada orang yang suka zolim kepada kita termasuk sia-sia? Karena kayaknya percuma aja dibaikin, orangnya tetap zolim sama kita. Terima kasih Ustadz. Gimana nih Ustadz Syam nih? Waduh. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, sedang mereka beriman, maka mereka itu mendapatkan surga. Tidak ada yang sia-sia dan tidak akan terzolimi sedikit pun, subhanallah. Maka ternyata kebaikan inilah kebaikan yang tertinggi, bukan kebaikan yang sia-sia. Kata Nabi SAW, silman qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka. Pak, sambung yang terputus. Jadi kalau ada orang bukan sambung dengan yang udah sambung, dia silaturahim kepada orang yang baik sama dia. Justru kita disuruh nyambung yang mutusin gitu. Orang yang mutusin silaturahim kita itu yang kita sambung. Kemudian a'timan haramaka, kasih kepada orang yang pelit. Jadi kita tuh bukan memberi tuker kado, balas ngasih kado kepada orang yang sering ngasih kado, enggak. Tapi berikan kepada yang pelit pada kita. Wa'fu amman zalamaka. Siapa yang dimaafin? Bukan yang memaafkan kita yang dimaafin. Tapi justru yang menzalimi kita yang dimaafin. Wah ini udah tingkat tinggi nih. Kalau yang pertanyaan tadi berarti ujiannya tingkat tinggi, pahalanya juga makin tinggi. Oh, bukan Masya Allah. berarti sia-sia. Kalaupun terlihat sia-sia di dunia, pastikan bahwa di akhirat itu ada balasannya. Makanya diingatkan tadi guru kita, jangan cuma orientasinya dunia terus. Harus ada orientasi akhiratnya. Kenapa? Kita ini orang beriman. Kita tahu dan kita yakin bahwa dibalasnya nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Sony. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Selanjutnya kita lihat-lihat dulu nih, bagus-bagus ada Faris Rizky, Novia bla bla, ada Firasat Indonesia. Oke, firasatnya bagus nih, coba nih gue bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, pepatah bilang jangan sia-siakan kesempatan karena belum tentu datang dua kali. Tapi bagaimana kita tahu kalau kesempatan itu bisa membawa kita kepada yang lebih baik atau sebaliknya? Diterima takutnya salah langkah, ditolak takutnya menyia-nyiakan kesempatan. Ini konteksnya pekerjaan ya Ustadz, terima kasih. Wah gimana nih? Pekerjaan bukan jodoh ya. Masya Allah. Kalau gitu kita jawab melalui, oke kita yang jawab. Ustadz Maulana jawab melalui tausiah, gak apa-apa ya Ustadz ya? Boleh dong. Silakan Ustadz. Iya. Makasih banyak izin Ustaz Sam dan Ustaz Bani. Masya Allah tabarakallah, hari ini akhir di bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah. Berarti 90 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Cara gini, sebenarnya kalau saya berkata kesempatan yang akan datang itu baik atau buruk. Coba dengarin. Jikalau kamu tidak mampu melakukan 3 hal, maka jangan lakukan 3 hal ini. Mau tahu? Mau tahu? Mau dong. Jikalau kamu tidak mampu melakukan 3 hal, maka jangan lakukan 3 hal yang lain. Apa itu ya? Apa itu? Yang pertama, jikalau kamu tidak mampu berbuat kebaikan, maka jangan buat keburukan. Oh oke. Ya, Kalau kamu tidak bisa buang pungut sampah, jangan buang buang sampah. Benar. Itu aja. Kalau kamu tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau kau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Jikalau yang kedua, jikalau kamu tidak mampu memberi manfaat, jangan menyengsarakan. Kalau kamu tidak mau jadi pengurus, tidak mau jadi panitia, jangan jadi orang diurus. Itu yang penting. Camkan ini.
Semua pekerjaan baik tergantung kinerja kita. Mohon maaf ya, banyak yang salah paham dengan kerjaan. Kayaknya aku tidak cocok. Aku benar kayak bukan kamu yang tidak cocok, kamu yang bermasalah. Kita yang bermasalah. Jangan pernah meludah di sumur yang engkau minum. Engkau menjelek-jelekkan perusahaan sementara engkau makan gaji di situ. Aduh. Gimana ceritanya? Hello. Hello. Hello ya lagi nonton. Tahun ini harus lebih baik. Usaha kita lebih. Mohon maaf ya. Penilaian itu datangnya dari Allah. Enggak usah berharap penilaian dari manusia. Yang ketiga. Jikalau kamu tidak mampu berpuasa. Jangan memakan daging manusia. Ih, serem banget. Maksudnya gibah. Oh, gibah. Maksudnya Kirain. gibah. Artinya dalam hal ini, mohon maaf. Dari atasan ke bawahan, itu namanya menasehati, membimbing, mengarahkan. Itu ya. Jadi jangan pernah marah dengan atasan. Semua atasan itu baik. Tinggal bagaimana kita jadi bawahan yang baik pula. Itu aja. Kayaknya atasan saya terlalu banyak kerjaan dikasih kepada aku. Giliran kau tidak dikasih kerjaan, kau marah-marah kan? Ya juga ya. Iya. Nikmati saja pekerjaan. Engkau nikmati. Kenapa dia dikasih pekerjaan? Kenapa saya tidak? Masalahnya kamu kalau dikasih, sia-siakan itu kerjaan. Jadi gimana? Menentukan apakah pekerjaan ini baik buatku atau buruk buatku. Patokannya kalau dari guru saya, Allah yarham, Andri Gurta pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, apa pesan beliau? Semua pekerjaan yang tidak mengganggu sholatmu, tidak mengganggu ibadah, berarti baik itu. Oh, Masya Itu Allah. saja. Tidak ganggu sholat berjamaahmu, tidak ganggu zikirmu, tidak ganggu, aman kau. Yang paling bagus, tunaikan kewajiban. Jangan selalu menuntut hak. Masya Allah. Jikalau engkau menunaikan kewajiban, dengan sendirinya hak itu akan datang. Tidak usah mencari kebersihan. Arum, apa. Kalau kau senantiasa membersihkan diri. Nah. Tidak usah berharap orang menyapu rumahmu. Kau sapu saja. Semua warga, kalau saya jadi ketua RT ya. Ya. Kalau saya jadi ketua Insya Allah RT. amin ya Allah. Janganlah. Seandainya saya jadi ketua RT, apa sih salahnya? Kita sampaikan kepada warga. Setiap warga, sapu aja di depan rumah masing-masing. Oh, Bersih sudah lingkungan itu. iya benar-benar. Itu selesai perkara. Dulu saya berdakwah, saya suka berdakwah di daerah kalau Ramadan. Ini kenapa sih gelap ini kampung? Ya. Bisa minta tolong nggak? Kalau supaya ke masjid kita subuh dan enak. Semua rumah kasih keluar lampu satu di depan rumahnya. Jadi terang itu Terang. kampung. Oh, berarti dimulai dari diri kita dulu aja sendiri Iya. ya. Dari diri baru orang lain. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Iya. Maulana. Oke, warga Bekasi yang mau ngangkat Insya Ustadz Allah 2024. 2024 ya, RT terbaik. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya, Ustadz Maulana. Ya. Ini masalah menyia-nyiakan sesuatu ini penting banget nih. Aku pengen tahu apa lagi nih yang tidak boleh kita sia-siakan nih. Jamaah juga pasti pengen tahu. Apa? Gini, saya kasih cue. Apa? Oh, Q. Clue. Clue. Oke. Apa? Oh. Hah? Kamu yang kepala. Lah, Ustadz ikut-ikutan. Oh, Lah, cluenya gini nih. maksudnya apa sih? Kok malah megang kepala semua? Oh, cluenya gini nih. Jangan antar aja deh dijawabnya sama guru-guru kita. Saya jadi bingung, saya ikutan megang kepala nih. Tetap di Islam itu indah ya. Apa sih? Mau tahu? Iya. Jamaah, alhamdulillah.